Hi guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini akan dibahas tentang riba sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam dari Bapak Abdul Wahid Mongkito, SSI MEI selaku dosen pengampu mata kuliah. Sebelum lanjut materi, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Mutmainah B, yang kedua Ananda Niprianingsi, dan yang terakhir ada Nur Rahmawati. Pembahasan pertama yaitu pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna syiada. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Penjelasan yang kedua yaitu terkait dasar hukum riba. Yang pertama, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Masih dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Pembahasan yang ketiga terkait dengan macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu pertukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga pertukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Yang kedua yaitu ribayat, adalah hasil transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Selanjutnya, riba yang ketiga yaitu riba nasiah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasiah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Yang keempat yaitu riba card. Pada jenis card, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba card di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Yang terakhir yaitu riba jahiliyah, adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarnya secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Pembahasan keempat, yaitu cara menghindari riba. Yang pertama, memahami bahaya dari perbuatan riba. Yang kedua, memindahkan tabungan ke bank syariah.
Yang ketiga, selalu bersyukur. Pembahasan yang kelima yaitu bahaya dari perbuatan riba. Yang pertama, sikap rakus atau terobsesi kekayaan. Yang kedua, mendapatkan dosa yang lebih besar dari zina. Yang ketiga, membuat hati dan jiwa menjadi kotor. Sekian kami ucapkan terima kasih.